Dan pertama big project yang aku dapat pertama kali adalah diajak Netflix ke Manila untuk film Extraction 2 dan dikasih kesempatan untuk interview Chris Hemsworth. Jadi bisnis proposal ini yang buat itu salah satu partner aku juga, salah satu partner sebelum-sebelumnya. Dan itu ya untuk mereka bikin sebuah promosi itu nggak murah gitu. Ya kan, jadi kayak sangat sayang banget jadinya berimpaknya kemana-mana. Dan untuk mendapat orang dalam itu nggak gampang. Gue bersusah payah selama setahun 2 tahun gitu. Kita tuh selalu berpikir kayak orang bakal ingat banget, orang bakal benci kita, overthinking lah ya. Iya, orang bakal ngehina kita, fisik apa segala macam. Come on, cobalah mulai dulu dan bersikap untuk bodo amat. Itu penting banget. Halo semua, kembali lagi di podcast Nggak Pakai Order. Nah, setelah minggu lalu kita kedatangan yang cantik-cantik dan memiliki suara emas. Sekarang kita kedatangan seseorang yang nggak kalah kerennya. Karena berawal dari hobi, ini sampai-sampai bisa diundang ke Netflix di Jepang. Luar biasa banget kan? Siapa dia? Langsung saja kita sapa. Ini dia Fernando Yose. Halo. Halo, Yose. ya, apa kabar? Thank you for coming here. Yeah. Boleh dong sharing-sharing nih ceritanya biar menginspirasi teman-teman yang pada nonton di sini. Nah, kita pengen tahu nih awalnya kapan sih kamu tuh bener-bener mulai fokus membuat konten, dan awalnya buat konten tentang apa? Apakah memang langsung tentang film? Oke, dari awal itu dimulai pas SMA. Dulu dipercaya bikin konten, lalu ke bawah nih ke kuliah ketika pada saat itu masuk ke dalam satu UKM dan kita bikin film, nol budget 1 juta, ikut festival. Basic banget tapi kayak lumayan ditekuni. Dari situ dulu baru mulai nekunin videografi, terus pas pandemi mulai ngonten. Awalnya ngontennya tuh mulai dari hal-hal yang kayak random, hal-hal di sekitar kita aja. Kayak review soal lem lah, panci apa segala macam. Jadi kayak benar-benar something random karena kayak kita nggak pernah nih di sosial media. Jadi kayak pengen tahu nih gimana nih algoritmnya, gimana nih flow-nya, gimana nih formatnya, yang maksudnya kayak kayaknya gue dapet nih pakemnya. Nah, dari situ dari awal adalah random, baru lama-kelamaan mengkerucut ke hal-hal kayak lagi Squid Game lagi rame. Nah, jadi pada saat itu coba-coba nih bahas apapun soal Squid Game, rupanya naik, disambut baik oleh audiens. Lalu mulai mencari format apa ya yang bikin orang bisa tertarik ketika aku bahas film. Nah, dari situ mulai intens bahas film sampai detik ini gitu. Jadi emang ketertarikannya tuh udah kelihatan dari awal ya, sama dunia perfilman dan sesuatu yang. Tapi tuh awalnya sosial medianya apa sih yang dipilih? Sosial media awal banget yang growth lumayan tinggi itu TikTok. Dan sekarang masih di situ? Masih di situ, mulai merambah ke Instagram, Reels, mulai ada growth-nya yang signifikan, bisa dikatakan gitu. Tapi saat mulai itu kan biasanya orang punya kayak semacam patokan gitu ya, kira-kira siapa nih yang dilihat pengen jadi kayak si ini, pengen jadi kayak si itu. Nah, lo sendiri ada nggak kayak pengen, kayaknya ini nih inspirasinya gitu dari sini gitu? Ini yang menariknya dari TikTok adalah sebelumnya di dunia itu belum, jadi patokannya itu adalah kayak reviewer di IMDb, Rotten Tomatoes. Jadi ngerasa kayak di Amerika situ, kan Indonesia selalu patokannya ke Amerika ya. Di luar situ tuh kayak itu gede, industrinya tuh besar, industri film itu besar. Jadi kayak patokan reviewer yang di IMDb, Rotten Tomatoes. Baru lama-kelamaan kayak gimana kalau misalnya kita buat dalam bentuk video, dan kebetulan ekosistemnya pas banget nih di TikTok tuh sangat support banget sama reviewer untuk review film gitu. Nah, dari situ baru mulai elaborasi segala macam. Ya jadinya review film di Indonesia itu kalau kita lihat ya salah satu pionir malah. Karena dalam bentuk video itu Indonesia tuh termaksud yang gede kalau kita compare sama kreator-kreator yang di luar. Karena kreator di luar itu kebanyakan artikel base atau di YouTube apa segala. Tapi aku pribadi itu nggak terlalu ngeliatin banget yang di YouTube, karena pengen lebih nyari kayak brandingan sendiri, nggak terpatok sama kayak harus begini, harus begitu gitu. Itu sih lebih kayak gitu sih. Nah pas awal-awal bikin konten itu langsung banyak yang respon positif nggak? Langsung banyak yang nonton gitu nggak? Nah itu tuh kebetulan, jadi timingnya pas. Jadi pada saat itu adalah aku nge-review Squid Game. Itu salah satu konten perfilman yang pertama kali aku review tuh Squid Game. Dan kebetulan timingnya pas banget. Ketika Squid Game lagi blow up, di review tentu audiensnya menerima baik. Komennya banyak, viewsnya banyak gitu. Tapi sebelumnya udah merasakan sensasi dari dari engagement di TikTok itu sih sebelumnya.
Dari Dan review-review yang keseharian itu dari tadi. review-review something Panci, yang random. lem Iya, tadi iya, itu. iya, betul sekali. Itu juga udah ada yang komen-komen Itu rame positif. banget. Jadi Oh, salah gitu. satu kontenku yang paling naik itu review lem itu 4 apa 5 juta. Really, Ya unik banget pas ya. pandemi, dan itu bener-bener reviewnya tuh bener-bener kayak lem nih, tempelin panci, tempelin apa, jadi something yang kayak itu sebenarnya udah hook. Nah kalau sekarang itu orang bilang hook, tapi sebenarnya dari dulu itu udah ada hook gitu. I Nah yang kayak see. gitu tuh kayak unik ya, maksudnya kayak lu kok tempelin lem ke panci, ke teko, maksudnya kayak nggak make sense nih. Malah kayak kalau di sosial media terutama TikTok ya, something yang kayak weird, aneh itu malah kayak Orang orang penasaran. penasaran kayak tertarik, ih ini ngapain sih, emang seberapa kuat sih lemnya? Nah gitu tuh. Oke, interesting ya. Nah, momen apa? Itu apakah itu momennya tuh? Nah, momen apa kira-kira yang bikin sadar kalau ternyata review gue didengar nih gitu. Momen ketika ya pertama tentunya views ya, views. Cuman tetap aja sometimes itu views beriringan sama tren. Cuman yang kita lihat lagi adalah gimana engagementnya. Contoh kayak misalnya views, dia berkesinambungan nggak, berjalan lurus nggak dengan komen, dengan share, dengan berkomentar tuh berkualitas nggak. Maksudnya kayak kita bahas ini, audiensnya bahas itu juga nggak. Kalau kita bahas sesuatu, audiensnya tidak bahas itu, malah bahas kak bahas yang ini dong, bahas yang ini dong. Jadinya kayak nggak terfokus. Nah dari Oke. situ aku ngerasa kayak oke, aku bahas ini, dan mereka sangat engaging banget. Nah dari situ kayak oke, ini sangat didengarkan banget gitu. Cuman aku pada saat itu emang awal-awal nggak terlalu ngeh sedidengar itu. Cuma, nah daripada itu jadi ada beberapa hal yang kayak kadang-kadang ya ada beberapa hal yang kayak mungkin reviewnya nggak tepat atau apa ya segala macam, kurang apa ya, pada saat itu masih meraba-raba Oke. soal itu sih gitu. Baik. Nah, waktu itu kan lo bilang tadi kalau film pertama yang lo review adalah Squid Game. Yes. Apa alasannya? Alasannya itu pertama rame, kedua di-influence juga sama temen. Ada beberapa yang nonton dan pada saat itu aku belum nonton, ada bilang ini bagus. Kayak dan kelihatan banget di FYP TikTok itu banyak juga yang bahas. Jadi kayak pada saat itu gak salah dong kalau gue coba-coba. Nah di saat itu hal-hal yang dimulai dari coba-coba, iseng-iseng malah kayak berlanjut sampai sekarang gitu sih. Oke, malah nggak nyangka ya. Iya ternyata betul. Ya. Nah, pastinya kan kalau jadi content creator tuh juga nggak gampang ya, ups and downs-nya Iya, gitu. benar, betul. Apa sih sebenarnya yang paling susah atau tantangan yang paling lo hadepin gitu day by day Oke. mengenai content creator khususnya dalam dunia perfilman? Oke, kalau dari dulu, kalau yang dulu itu salah satu tantangannya adalah supaya viewsnya bisa stabil. Itu paling susah karena pertama kita konten, sometimes kita partner sama brand dan brand lihat kita kan. Nah dari situ kayak untuk menstabilkan angka, maksudnya kayak kita tidak munafik ya, angka itu penting banget. Maksudnya kayak lu mau seberapa, maksudnya ada satu video yang iya nih 5 juta, 1 juta, 2 juta, tapi kalau secara overall tidak stabil, brand juga kayak Iya. gue mau nggak ya, kayak dia naik tapi kalau misal tiba-tiba gue ajak kerjasama terus tahu-taunya gue dapat yang sialnya gimana. Nah itu salah satu tantangan yang kayak berat banget. Dan yang kedua tantangannya adalah untuk kita ngetahuin pakemnya, formatnya. Karena kita kan mulai dari bukan yang publisher, bukan yang bahas-bahas, bukan yang review, bukan yang apa ya, ngerangkum-rangkum. Jadi kayak itu yang susah, maksudnya ketika masuk ke sosial media itu bukan ranah formal. Itu ranah bener-bener kayak kita harus nemuin branding, kita harus nemuin kayak apa nih yang jadi ciri khas kita yang bisa kayak oke, ini yang kita jual gitu. Nah itu yang dari hal itu baru mulai terkalkulasi, tercermin di angka-angka views lah, komen, share segala macam. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu bisa naik turun ya. Jadi kayak nggak selalu tinggi banget, nggak selalu yang booming banget. Adalah saatnya ketika apalagi terutama bahas film, karena film itu tren-trenan. Betul. Kadang di bulan ini film lagi bagus banget, tapi di bulan lain nggak terlalu oke nih, kayak jadinya kayak audiens juga kurang tertarik, jadinya kayak ya viewsnya mungkin agak sedikit turun, tapi kayak mungkin bisa stabil dengan gimana caranya kita kayak ngebawain aja, ngepublikasiinnya gitu sih. Oke, nah dari situ ada nggak hal-hal yang tadinya tuh seems impossible, but you can make it to possible? Yang impossible adalah yang pertama kali terjadi itu jadi gini, background aku bukan interviewer, bukan host, nggak pernah MC sama sekali. Itu harus dicatetin. Dan pertama big project yang aku dapat pertama kali adalah
diajak Netflix ke Manila untuk film Extraction 2 dan dikasih kesempatan untuk interview Chris Hemsworth. Wow. Jadi aku kayak oh my god, itu bener-bener kayak nggak pernah nge-host sama sekali, nggak pernah interview orang sama sekali, dan harus pakai bahasa Inggris, dimana Inggris gue bukan yang wonderful, and then ya udah nggak you can make it, right? Cuman in the end ya, maksudnya kayak mau nggak mau itu bener-bener sebelum masuk ke dalam ruangan podcast itu gemeter. Gemeternya tuh kayak bener-bener kayak ini gua kayak mimpi apa sih gitu loh. Dan itu salah satu early di mana ya itu unbelievable gitu. Unbelievable ya. But yeah, finally you make it. Iya, iya, baru setelah itu lanjut ke yang lain gitu. Yes. Oke, nah dengar dari review film juga Yose sekarang sering diundang ke acara gala premier gitu kan, hingga launching film Netflix. Berapa banyak nih udah acara serupa yang didatengin sampai ketemu Chris Hemsworth loh ya. Wow. Nah, kalau itu sih kalau jumlahnya nggak tahu pasti, soalnya nggak ngitungin. Tiap bulan mungkin udah ada ya kayaknya ya. Iya. Seru banget. Dan habis ini podcast ini malamnya premier. Kemana? Epicentrum. Oh wow. Iya, Epicentrum. Film Indonesia. Gitu. Jadi selain film luar, film Indonesia juga lagi sering-sering banget gitu. Minta di review juga gitu ya. Iya. Kadang-kadang gala premiernya. Iya benar. Kadang-kadang kayak kenal sama sutradaranya atau kenal sama cast-nya. Jadi kayak udah sebagai teman kayak datang gitu, support gitu. I see. Kalau gitu kan sekarang tawaran kayaknya udah banyak banget nih ya di Yose. Amin. Ya. Nah, gimana caranya Yose memilih film yang akan direview? Prosesnya tuh gimana? Tetap dikurasi nggak atau kayak sangat dikurasi? Atau kayak yang penting film ini viral gitu? Nah, sangat dikurasi. Dari segi mananya tuh? Dari segi paling pertama kali ketika mereka approaching kita, itu pasti mereka udah ada publikasi. Udah adalah artikelnya, udah adalah trailer, teaser, something. Sebenarnya dari teaser, trailernya aja itu udah kelihatan banget ini film tuh bener-bener oke atau enggak sih sebenarnya. Sometimes tuh ada beberapa yang nggak terlalu oke. Paling aku selalu mengkategorikan aku sebagai media partner juga, media publikasi. Jadi kayak justru kalau film yang nggak terlalu bisa diinin banget, itu nggak bakal aku review. Tapi aku publikasiin aja, kasih tahu sinopsisnya, apa filmnya, atau enggak case-nya siapa aja gitu. Nah, aku ngerasa kayak itu justru malah jadi tantangan buat aku untuk filmnya nggak terlalu oke, tapi gimana caranya kita ngelakuin publikasinya. Disitulah aku ngekategoriin sebagai media publikasi. Gitu. Dan seru ternyata kayak berarti berhasil nih, something yang sebenarnya nggak menarik, tapi gara-gara aku publikasi jadi menarik. Dan banyak yang jadi banyak yang hopefully banyak yang nonton. Jadi kayak berhasil gitu. Oke. Nah, dari banyaknya film yang udah Yose review, apakah semuanya Yose benar-benar nonton gitu? Biasanya berapa lama dalam seminggu atau berapa kali dalam seminggu meluangkan waktu buat nonton? Karena ini juga harus ada spend time loh. Banget. Untuk itu tentunya kalau setahun lalu ya, kalau tahun ini mungkin udah sangat segmented banget ya, udah bener-bener kayak kita pilah-pilah banget gitu. Tapi kalau tahun lalu itu nontonnya bisa satu hari 2-3 film, belum termasuk series, belum termasuk anime, jadi kayak emang demen juga ya. Emang demen nonton. Cuman tahun ini mungkin lebih calm down. Jadi kayak nggak semuanya karena gini, aku ngerasa kayak tahun lalu itu tahun-tahun ketika aku butuh growth, aku butuh engagement. Jadi kayak 2 tahun lalu itu benar-benar saat dimana kayak ya aku butuh ada yang maksudnya butuh angka-angka itulah ibarat kata. Tapi kalau untuk tahun ini ya syukurnya udah dapat targetnya. Jadi kayak strateginya lebih berganti aja, lebih eksklusif. Jadi kayak nggak semua dibahas gitu, nggak bener-bener kayak semuanya banget gitu. Bener-bener yang kayak aku tertarik dan audiens mau nonton silahkan gitu. Jadi aku pun ngekategorin audiensku sebagai orang-orang yang suka nonton aja. Karena aku ngebahasnya tuh kayak bener-bener Korea, film, series, anime, animasi semua dibahas. Dan syukurnya semua fit in. Ada aja. Jadi dari situ aku ngeliat kayak berarti audiensku ini bukan sekedar kayak Korea doang atau film doang, bener-bener kayak penikmat film. Iya, penikmat film, menonton film terus ketemunya gue gitu yang bahas semuanya. Yaudah let's go. Gitu. Dari situ ada keinginan nggak untuk buat film atau main film? Kalau buat film ada, tapi kalau main film sangat picky banget mungkin ya. Karena kayak kenapa tuh? Kenapa? Emang udah pendirian aja sekali-kali ya.
Oke. Maksudnya kayak Tapi buat film pengen. pengen. Apa sudah mulai karena proses aku udah mungkin? pernah buat film sebelumnya, Oh, tapi iya, short iya. movie, maksudnya kayak nol budget 1 juta, ikut festival. Iya, yang tadi Dan- SMA itu Ya, ya. pas kuliah juga. Oh, pas kuliah juga. Jadi pas kuliah itu ada UKM, itu buat film, dan jurusan aku bukan jurusan buat film. Jadi pada saat itu jadinya kayak kita belajar buat film gimana. Jadi ketika aku nge-review film, itu aku udah pernah tuh directing, editing, videographer, sinematografi gitu udah pernah semua. Jadi kayak Baik. script writing, bikin skripnya itu bahkan udah pernah sebelumnya. Jadi kayak ya Boleh jadinya- lah ya, jadinya gitu. ketika mengulas film, minimal aku udah tahu basicnya semua. Jadi Oke. kayak oke, kita tahu nih, oh dia cara ngebikinnya kayak gini karena udah tahu step-step di awal, oh seperti ini. Jadi kayak ketika review awal itu sangat spesifik. Jadi bener-bener dibedah banget. Tapi makin kesini, oke, ayo kita bikin something yang lebih fun. Gitu. Oke. Makanya jadinya review seperti ini gitu. Dan rupanya angkanya malah bisa 3-4 kali lipat gitu. Jadi kayak Wow. mungkin karena sosial media something yang tempat yang platform enjoy. Jadi ketika lu terlalu berat, orang jadi kayak ngomong apa sih gitu. Iya, Walaupun iya, benar ngomong apa sih gitu. Tapi kalau dibawain lebih kayak sampai orang yang nggak ngerti film, yang bahasanya nggak terlalu pun ngerti. Wah, itu tujuan aku seperti itu tahun lalu Awalnya dan ya. tahun ini sampai sekarang berhasil. I see. Ya, Oke. gitu. Nah, boleh dong minta tanggapan juga nih tentang blunder film A Business Proposal. Waduh. Kalau itu sih emang udah maksudnya dari cast-nya ya. Maksudnya kayak gue nonton Business Proposal, nonton banget. Jadi gue nonton Business Proposal itu gara-gara nonton What's Wrong with Secretary Kim. Something kayak orkai terus ketemu karyawan terus kayak Iya. akhirnya berhubungan gitu. Nah, Business Proposal kan ya lebih kurang seperti itulah. Nah, itu aku suka banget. Nah, kalau yang Business Proposal yang remake, kebetulan aku nggak nonton. Nice. Kebetulan aku nggak nonton, tapi tentunya tidak menutup kemungkinan pasti nongol di FYP, di sosial media nggak Iya. mungkin nggak nongol. Ya, kalau itu sih gua rasa ya emang dari case-nya sih, dari case-nya. Maksudnya kayak ya mereka nggak terlalu bisa mengelaborasi atau emang dia kan termasuk salah satu case baru ya. Maksudnya aktor yang belum senior lah, masih berproses. Jadi aku ngerasa kayak ketika dia masih berproses, ya pasti terjadi blunder. Cuman emang tamparannya sangat kencang, Iya. sangat keras tamparannya. Jadi kayak ya sudahlah, mau gimana lagi. Dan gitu. ternyata tuh ngaruh ya. Ngaruh banget cuman 10.000. Itu sangat dikit banget. Itu even nggak balik modal. Gitu. Itu balik. Oh. Dan gua ngelihat jadi Business Proposal ini yang buat itu salah satu partner aku juga, salah satu partner sebelumnya. Dan itu ya untuk mereka bikin sebuah promosi itu nggak murah gitu. Iya. Ya kan, jadi kayak sangat sayang banget jadinya berimpaknya kemana-mana. Iya, gua ngerti maksudnya kayak ada beberapa 300 kru ya, apa 100 kru apa something gitu yang terimpact, cuman ya itulah itulah susah ngomong juga, maksudnya kayak dia cast utama, maksudnya dia cast utama, dia tameng utama, dia topeng utama, dia orang pertama yang harusnya ya bisa lebih bijak aja sih sebenarnya sih. Bisa jadi pelajaran Iya, lah ya. ya dari itu bakal sini. jadi pelajaran berat, benar-benar. Betul. Oke, balik lagi nih ke Oke. Yose. Dari banyaknya film yang udah di-review, jadinya dapat keuntungan apa aja nih? Boleh share nggak? Oke, pertama tentunya finansial. Kita nggak tahu kemungkinan. Maksudnya kayak kita ngonten-ngonten katanya ngapain ujung-ujungnya kan. Banyak Itu brand-brand yang collab, banyak brand. Iya, masuk. untuk di perfilman udah semuanya. Jadi benar-benar kayak global, lokal. Udah pernah lah. Udah pernah sekali atau 2 kali atau yang sampai sekarang masih berkelanjutan ada banyak banget. Dan yang kedua, relationship, partnership. Jadi dapat ya kita lebih kenal orang dalam lah ibarat kata ya. Oke. Dan untuk mendapat orang dalam itu nggak gampang. Gue bersusah payah selama 1-2 tahun gitu untuk kayak di awal-awal banget ini ceritanya. Di awal-awal banget untuk dapat orang dalam, maksudnya kenalan partner, itu bener-bener kayak datang ke event. Maksudnya kita kan bukan siapa-siapa. Datang ke event terus kayak kita diundang nih. Tapi kita kayak mau ngomong sama siapa ya? Mau ngapain ya? Mau kayak datang, nonton, pulang, datang, pulang, nonton. Terus lama-kelamaan sampai ke 4 kali event, 5 kali event baru kayak sadar kayaknya kalau misalnya gue event tapi gue nggak kenal orang dalamnya agak aneh deh. Soalnya kayak yang ngundang ini kan PIC agency, bukan Benefitnya orang apa bukan dong? orang brandnya. Iya. Minimal gue kenal orang dalamnya dulu nih. Iya. Ya kita nggak tahu di kemudian hari ada apa. Nah itulah yang terjadi ketika mulai memberanikan diri untuk tone down ego.
oke kak, boleh nggak kenalan sama ini, dengan segala malu ya, maksudnya kayak malu banget, maksudnya kayak kita bukan siapa, terus ketemu brand, perwakilan brand yang kayak orang dalamnya nih gitu kan. Dari situ mulai, baru setelah itu akhirnya ya diajak untuk trip gitu-gitu, relationship yang kayak sebelumnya kan udah pernah nih event lokal, ya sekarang kita ajak kamu, kita kasih kesempatan untuk event global gitu. Wow, gitu menarik. Jadi siapa nih untuk sampai di titik ini yang menjadi orang dalam bagi Yose kalau gitu, untuk terus membuat konten sampai namanya berkembang? Oke, kalau orang dalam itu sangat bervariatif ya. Tentunya Tuhan. Ya maksudnya ya tanpa. Berarti bukan orang dalam ya kalau itu. Oh iya sih, maksudnya. Emang judulnya pasti nggak pakai ordal emang. Atas kehendak Tuhan iya, juga. Kehendak Tuhan, maksudnya tanpa izin dia tidak mungkin di titik ini gitu. Ya orang tua juga gitu. Tapi yang benar-benar kalau kita ngomongin soal partner brand gitu, yang paling benar-benar berkontribusi sangat besar di perkariran konten creator ini yang di perfilman adalah Netflix sama Disney. Dua itu yang paling benar-benar melenting sih. Kalau Netflix tuh ada Kak Mira, ada Kak Putri, Mami Catherine, apa segala macam, Kak Bobby, Gali, Yuli, Patrick, banyak banget orangnya. Nah itu orang-orang Netflix dan partner-partner agency apa segala macam yang benar-benar ngehubungin gue banget. Kalau di Disney ada Chili, Cinat, itu benar-benar gila, banyak banget big project yang jadinya bareng aku gitu. In the end. Dua itu benar-benar itu nggak ngerti deh, tanpa mereka sih mungkin ya gitu deh. Oke. Nah, proyek atau kolaborasi apa lagi yang akan digarap di tahun ini, Yose? Kalau di tahun ini, uniknya di film, kalau untuk yang bignya masih belum terlalu ini, karena biasa perfilman itu peak-peaknya tuh di akhir tahun. Dan biasanya kalau event yang gede di akhir tahun itu ya belum dikabarin dari sekarang. Ntar ya, hopefully semoga tahun ini banyak, soalnya banyak banget title-title yang menarik. Tapi kalau yang dekat ini ya paling premier film sama beberapa collaboration yang tidak sesuai sama film. Jadi aku udah mulai sering banget kayak promo shampoo lah, promo sabun cuci baju lah, deterjen, promo apa lagi kemarin. Banyak banget hal-hal yang kayak mie instan lah. Jadi kayak But that's okay kan, masih bisa aja. Iya bisa aja. Ya gitu sih. Oke. Jadi masih belum kebayang ya. Masih belum ada untuk yang big project yang bakal jadi pick something di tahun ini. Tapi untuk yang lokal ya habis podcast ini kita langsung ke premiere malamnya. Itu sih paling dekat ya. Nah, kalau tahun lalu berarti big projectnya apa tuh? Tahun lalu itu yang Avatar The Last Airbender di Manila. Itu salah satu. Yang tadi ketemu sama Iya. Thor ya. Chris Hemsworth. Avatar The Last Airbender bukan itu. Itu beda lagi ya. Beda lagi. Avatar The Last Airbender itu yang Aang. Yang ada kekuatan air, api, udara. Ya kalau tahu Aang gitu ya. Mereka bikin live action dan gue diundang ke Manila. Jadi salah satu perwakilan dari Indonesia, salah satunya KOL. Oh, wow. Jadi kami bertiga tuh dua media, satunya di Twitter, satunya media partner, dan satunya ya udah saya gitu. Gara-gara itu tuh kenalan, maksudnya kayak kita ya tentunya ada timbal balik ya, give, get back gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau aku udah give kayak sebenarnya nggak terlalu berharap sesuatu yang kayak oke, lu harus give back gitu, tapi kayak oke, kita jalan bareng aja gitu, seru-seruan gitu. I see. Oke, sekarang jawab cepet ya, rapid question nih. Ready? Ready. Sebutkan satu genre film kesukaan. Inception. Oke. Why? Karena itu bener-bener konsepnya gitu, bener-bener kayak unbelievable. Iya, Inception. Walaupun ada yang bilang underrated tapi overrated tapi kayak I love it. Oke. Kalau gitu sebutkan satu judul film yang underrated dan terbaik. Waduh. Underrated terbaik. Apa ya? Ayo, pasti ada lah. Apa ya underrated terbaik ya? Apa ya? Moana kali? Moana tuh kayak yang pertama ya, itu tuh kayak misalnya orang bilang bagus nih, itu tuh kayak more bagus gitu. Cuman yang keduanya emang nggak terlalu. Tapi yang satunya gue kayak suka banget cara dia main. Sama Encanto. Encanto tuh salah satu yang kayak banyak yang nggak suka. Nggak tahu kenapa, kayak setiap gue konten tuh kayak misalnya ada berhubungan sama Disney, kayak gue nggak suka sama Encanto. Maksudnya kayak kenapa lu nggak suka sama Encanto gitu? Tapi kayak
Ya udah deh, itu deh paling 2. Oke, nextnya nonton atau ditonton? Aduh. Ayo repeat. Aduh berat. Nonton deh. Nonton. Sama-sama ini hobi ya soalnya, hobi satunya kerjaan. Banget. Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Series atau film? Film. Oke. Aduh berat itu berat banget. Thank you. Itu berat. Terakhir mungkin kita pengen Yose kasih pesan untuk anak-anak muda yang masih malu untuk membuat konten dan tipsnya agar terus percaya diri hingga punya ide yang menarik, brandingnya itu. Oke. Sebenarnya untuk sebenarnya salah satu hal sih, mau untuk mulai aja dulu. Mulai aja dulu itu penting banget, dan satu lagi itu harus berani untuk bersikap bodo amat. Ya kalau nggak disukain ya udah coba lagi gitu ya. Karena kayak ketika kita di sosial media, terutama di sosial media ya, ketika kita bikin konten, apapun itu, segoblok-goblok apapun, itu bakal pass away. Maksudnya kayak bakal lewat-lewat aja. Kita tuh selalu berpikir kayak orang bakal ingat banget, orang bakal benci kita, overthinking lah ya. Iya, orang bakal ngehina kita, fisik apa segala macam. Come on, cobalah mulai dulu dan bersikap untuk bodo amat. Itu penting banget. 2 itu sih, itu kayak kunci banget, aset banget kalau lu bisa bodo amatan dan bisa untuk mulai. Biasa tuh susah tuh mulai. Iya. Mulai itu susah. Setelah mulai susah, kalau berhasil lewat, tantangan selanjutnya adalah untuk konsisten. Itu 2 tuh bener-bener kayak itu sih. Oh my god, karena kita ngerti ada faktor dimana kayak kita jenuh, kita mulai bosan. Itu wajar banget sebagai manusia. Cuman untuk mulai dulu itu penting banget. Dan minimal konsisten itu sih yang susah juga ya. Itu susah banget, itu susah banget. Dan tipsnya kamu gimana biar bisa konsisten kalau gitu? Selalu evaluasi. Selalu evaluasi apa yang kita buat. Misalnya kayak di bulan ini kita udah buat seperti ini. Kenapa ya nggak naik kontennya? Kenapa yang ini naik? Yang kenapa yang ini nggak naik? Pasti ada pembeda dong. Oh rupanya film ini kita bawanya lebih flawless. Kita bawanya lebih hooknya lebih ada, lebih bikin penasaran, lebih engaging. Sedangkan yang ini terlalu bosan, terlalu scripted, terlalu ini. Maksudnya kayak kita harus berani untuk mengkritik diri sendiri. Atau kalau misalnya kita susah untuk mengkritik diri sendiri, suruh teman. Bilang aja kayak, kasih pendapat dong. Kritik gua semampus-mampusnya, separah-parah mungkin soal konten gua, apa yang kurang gitu. Karena aku kayak gitu sama teman aku, tapi pilih-pilih lagi ya teman-teman. Maksudnya kayak yang bener-bener ngerti lah. Jadi aku kayak ke sahabat gitu, kayak gimana sih, ada yang kurang nggak sih, lebih kurang apa atau nambahin apa, atau ketika bahas film bagusnya kayak gimana sih awalnya atau apa. Walaupun mereka kenapa menarik, karena mereka di segmen yang berbeda. Mereka tuh penonton, mereka tuh penonton konten, kita pembuat konten. Jadi kita harus menerima kritikan separah apapun. Tapi kalau audiens yang kritik udah nyerang-nyerang fisik, itu nggak usah didengerin. Ngapain juga gitu loh. Anggap aja nggak ada gitu ya. Tapi sometimes kritikan, terutama kalau misalnya berhubungan sama technical, misalnya kayak, Kak, suaranya harus lebih digedein lagi, musiknya jangan terlalu kuat. Itu penting tuh. Maksudnya kayak mereka tuh penikmat. Karena aku ngerasa juga ketika kita menikmati konten, kita juga pengen dapat experience nonton yang menarik. Nah, dan kita bisa dapat masukan itu dari audiens kita. Malah mereka bagus banget loh. Malah yang biasa ngekritik yang membangun itu adalah audiens tetap kita. Loyal audiens kita. Karena, ya, exactly, bener. Maksudnya kayak kita untuk kasih masukan ke orang aja karena males. Untuk komen dia ada beberapa orang yang kayak mereka komen dan niat panjang lebar segala macam, Kak ini kayak gini-gini, lain kali coba deh lebih ini, lebih itu, biar supaya kita juga nontonnya lebih apa segala macam. Itu tuh kalau dapat audiensnya seperti itu, pertahanin. Maksudnya kayak dibalas komentarnya. Kadang-kadang konten kreator tuh yang masalah cuma satu, selalu balas komentar orang yang ngejudge. Sedangkan yang bagus-bagusin kita, maksudnya bukan bagus-bagusin, maksudnya lebih kayak yang kasih kritik engaging, membangun, yang ngekritik bagus, yang kayak mereka kasih komentar positif, malah kita hiraukan. Kayak kita ngerasa kayak, yaudah dia udah komen bagus kan, ya udahlah, baik gitu. Sedangkan yang komentar jelek kita respon. Harusnya kan sebaliknya. Padahal yang komentar jelek itu dikit banget. Ngapain kita respon? Nah itu mungkin salah satu yang kayak bersikap bodo amat, dan untuk mulai itu penting banget sih. 2 itu penting banget. Banget ya. Fernando Yose, thank you so much, konten kreator film, untuk sharing-sharingnya di nggak pakai ordal ya. Semoga konsisten terus nih, nggak pakai ordal sampai akhirnya ketemu ordal-ordal yang selayaknya ya. Yang berkualitas dan benar-benar paham lah. Gitu. Thank you ya for listening. Saya Maria Lizzie Hasni. See you, bye bye.